Apa yang membuat saya tertarik dengan menggunakan Enscape? Jadi di saat kita menggunakan Enscape, kita tidak terikat hanya dengan section pada model Revit ya, tetapi kita bisa mengeksplorasi lebih jauh. Contoh sederhana di sini. Di software Enscape di sini, kalau teman-teman bandingkan dengan tampilan pada Autodesk Revit, di tampilan Autodesk Revit bagian taman ya atau site, pohon dan lain sebagainya terlihat seperti ini ya. Ini tentu masih belum diketahui tipenya apa. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh ke dalam software Enscape, di sini sebenarnya kita sudah tahu, oh ternyata ini pohon dengan tipe yang seperti ini. Jadi kita tidak salah di dalam menetapkan atau dalam menentukan vegetasi yang akan dipakai ya, atau yang akan ditanam di bagian taman ya, seperti itu, atau bagian eksterior. Selanjutnya di sini ada juga fitur lain ya yang saya sukai dari Enscape ini, yaitu kita bisa melihat view-nya tidak hanya sebatas view yang biasa ya, atau 3 dimensi biasa, tetapi kita bisa bermanuver, kita bisa berotasi di sini. Saya contoh tunjukkan seperti ini. Saya bisa masuk ke dalam bangunan ini ya. Jadi saya bisa masuk ke dalam, saya bisa melihat isi dari dalam bangunan tersebut. Jadi kalau sebelumnya di dalam Revit di sini saya terbatas, ketika di zoom seperti ini ya tidak bisa melihat lebih jauh ya seperti ini. Tetapi dengan menggunakan software Enscape di sini saya bisa melihat lebih jauh. Kemudian teman-teman perhatikan pada bagian atap di sini langsung terlihat ya. Model atapnya di sini menggunakan pencahayaan alami, jadi cahaya dari matahari langsung masuk ke dalam. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalumata di channel BIM Engineering Polindo. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi tutorial penggunaan software BIM, khususnya Autodesk Revit ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview satu project yang sudah saya kerjakan di tahun yang lalu, yaitu desain bangunan gedung serbaguna ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau kita menggunakan Autodesk Revit ada beberapa keunggulan atau ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalkan pertama, pemodelannya sudah terintegrasi berbasis BIM atau Building Information Modeling, di mana BIM ini bukan hanya sekedar membuat model 3D, tetapi di dalamnya itu terkandung informasi yang sangat bermanfaat yang bisa kita pakai dalam kita membuat keputusan ya. Nah, saya mulai dari bagian project browser. Di sini saya akan tampilkan contoh hasil desainnya ya. Di sini saya memulai dengan cover ya. Di bagian cover ini biasanya ketika kita melakukan desain, saya selalu menampilkan hasil render ya. Jadi gambar detail engineering desain kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini juga sudah bisa menampilkan posisi site ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bangunan tersebut tidak hanya berdiri bangunan itu sendiri, tetapi konsep terhadap site-nya kita juga bisa lihat ya di sini. Ini contohnya seperti ini. Kalau kita lihat dari model 3D ya modelnya seperti ini ya. Nah, di site ini sebenarnya ketika kita lihat ya, di sini sudah berbentuk 3 dimensi ya. Jadi nanti sudah terlihat juga di sini ada kontur ya. Jadi kalau teman-teman mau mengakses lebih lanjut bisa lihat di meshing site, kemudian di sini teman-teman tinggal klik ya seperti ini. Ini ketahuan ini -1, kemudian di sini -50 dan di sini -100. Jadi model lahannya ini tidak rata ya, tidak flat seperti itu. Kemudian dari sini model site seperti ini kita bisa beralih ya. Di selanjutnya kalau teman-teman perhatikan pada tampilan tampak ya di sini. Jadi ketika kita menggunakan software berbasis BIM khususnya Revit, kita tidak hanya terpaku pada pemodelan, tetapi kita bisa mengekspor atau menjadikan model yang sudah kita buat tersebut menjadi gambar kerja atau shop drawing ya di sini. Oke, ini contoh gambar tampak, kemudian ini bagian depan dan belakang. Jadi kalau teman-teman buka seperti ini modelnya. Yang berikutnya dia juga bisa kita masukkan gambar di lantai dasar. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada ukuran, kemudian ada grid dan juga ada bagian-bagian bangunan ya. Misalkan di sini ada tangga, kemudian ada kolom. Nah, berikutnya di bagian yang keempat kita bisa melihat model tribun. Ini model tribun, ada 2 anak tangga di sini yang mulai menjadi akses ya di sini.
mulai masuk dari bawah dari sini, kemudian dia naik dan turun. Oke, kemudian di bagian dena atap ya, di sini teman-teman bisa lihat atap yang saya gunakan di sini ada dua macam. Yang pertama spandek di sini, kemudian yang kedua ada atap PVC transparan fast roof. Jadi kenapa menggunakan PVC? Jadi ini memang konsepnya ketika ada event ini biasanya digunakan untuk menambah pencahayaan secara alami di dalam ruangan, mengingat pemanfaatan sumber daya listrik ya, atau di sini kita bisa melakukan efisiensi, jadi tidak terlalu banyak menggunakan pencahayaan dari energi PLN atau listrik. Kita bisa mengakali atau memanfaatkan cahaya secara alami ya di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini atapnya ini transparan ya, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya di sini bisa melihat potongan melintang seperti ini. Oke, ini potongan melintangnya, bentuk tribunnya seperti ini menggunakan atap konstruksi baja. Kemudian untuk potongan tribun di sini teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Jadi ini strukturnya beton bertulang, kemudian ini ada plat lantai bagian tribun ya. Kemudian ada podium stake dan ada kolom ya di sini. Nah, di selanjutnya kita bisa melihat untuk detail atap di sini. Untuk detail atapnya ini karena dia menggunakan konstruksi baja, di sini saya menggunakan UF 400-200, ada sagrot atau track stang, wind brace, dan juga gording. Ini nanti teman-teman bisa melihat lebih detail di dalam model 3 dimensi yang bisa dieksplor lebih dalam ya di sini. Kemudian potongan detail rangka atap di sini sudah terlihat ya, sambungan untuk base plate-nya. Kemudian di sini potongan untuk bagian kolom pedestal dan juga kolom baja. Di sini saya bisa tampilkan detail sambungan ya. Oke, ada plat sambungan di sini, kemudian di sini juga ada potongan kuda-kuda. Jika teman-teman mau lihat, ini model Hounds ya, seperti ini. Plat sirip tebalnya 13 mili. Kemudian di bagian atas di sini ada detailing STR14 untuk detailing Hounds pada bagian bubungannya seperti itu. Nah, dari kesemuanya ini teman-teman bisa melihat berbagai macam ya. Misalkan saya mau melihat 3D model section di sini. Jadi 3D model section sebenarnya kita bisa memotong bangunan tersebut ke dalam section ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat modelnya seperti ini. Kemudian bagian kamar mandi juga terlihat seperti ini ya. Jadi ada pondasi telapa, kemudian di sini ada pembesian balok, dan di bagian ini ada 3 dimensi kamar mandi yang ada di bawah plat tribun. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih mengoptimalkan penggunaan Autodesk Revit ini, saya mengkombinasikan dengan software lain, yaitu menggunakan Enscape ya di sini. Nah, di menu menggunakan software Autodesk Revit, di sini saya masih memiliki keterbatasan untuk mengakses bagian interior. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat, saya selalu menggunakan 3D section ya, 3D section seperti ini. Kemudian saya memotong bangunan tersebut untuk melihat ya. Di sini saya coba tampilkan, misalkan di sini. Jadi bangunan itu bisa saya potong, kemudian saya lihat sesuai dengan kebutuhannya di sini. Oke, ini ada beberapa bagian yang sudah saya hide ya di sini. Ini bisa saya klik seperti ini, kemudian saya drag ya di sini. Jadi teman-teman bisa melihat nanti model potongan secara 3 dimensinya ini akan terlihat seperti ini ya. Jadi kalau kita close ya di sini, nah ini akan terlihat seperti ini ya. Nah, tetapi memang untuk aksesnya di sini terbatas ya. Jadi dia tidak bisa kita akses dengan bebas. Misalkan saya mau memotong di bagian-bagian tertentu, atau kita mau melihat lebih real kondisi 3 dimensinya, di sini memang masih terbatas. Oleh sebab itu di sini saya menggunakan software bawaan lain, yaitu Enscape ya. Nah, apa yang membuat saya tertarik dengan menggunakan Enscape? Jadi di saat kita menggunakan Enscape, kita tidak terikat hanya dengan section pada model Revit ya, tetapi kita bisa mengeksplorasi lebih jauh. Contoh sederhana di sini, di software Enscape di sini, kalau teman-teman bandingkan dengan tampilan pada Autodesk Revit, di tampilan Autodesk Revit bagian taman ya, atau site, pohon dan lain sebagainya terlihat seperti ini ya. Ini tentu masih belum diketahui tipenya apa. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh ke dalam software Enscape, di sini sebenarnya kita sudah tahu, oh ternyata ini pohon dengan tipe yang seperti ini. Jadi kita tidak salah di dalam
menetapkan atau dalam menentukan vegetasi yang akan dipakai ya, atau yang akan ditanam di bagian taman ya, seperti itu, atau bagian eksterior. Selanjutnya di sini ada juga fitur lain ya yang saya sukai dari Enscape ini, yaitu kita bisa melihat view-nya tidak hanya sebatas view yang biasa ya, atau 3 dimensi biasa, tetapi kita bisa bermanuver, kita bisa berotasi di sini. Saya contoh tunjukkan seperti ini. Saya bisa masuk ke dalam bangunan ini ya. Jadi saya bisa masuk ke dalam, saya bisa melihat isi dari dalam bangunan tersebut. Jadi kalau sebelumnya di dalam Revit di sini saya terbatas, ketika di zoom seperti ini ya tidak bisa melihat lebih jauh ya seperti ini. Tetapi dengan menggunakan software Enscape di sini saya bisa melihat lebih jauh. Kemudian teman-teman perhatikan pada bagian atap di sini langsung terlihat ya. Model atapnya di sini menggunakan pencahayaan alami, jadi cahaya dari matahari langsung masuk ke dalam. Nah, apa yang terjadi dengan menggunakan software Enscape? Kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Di sini saya contohkan sekarang, kalau teman-teman lihat ini ada pergeseran ya. Jadi saya bisa mengganti. Pertama saya bisa mengganti arah, oke. Kemudian arah datangnya sinar matahari. Kemudian saya juga bisa melihat pergeseran daripada matahari itu sendiri. Ini contoh saya putar seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini pergeseran pola matahari dalam bagian dalam ruangan ini terlihat seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari ini malam ya, terlihat seperti ini gelap. Kemudian pada pukul 5 lewat sedikit ya, seperti ini. Kemudian kalau kita tarik lagi di sini sampai ke pagi ya, di sini kita bisa melihat modelnya seperti ini. Jadi visualisasinya lebih real ya. Kemudian kalau teman-teman mau melihat detail yang lebih jelas, di sini saya contohkan seperti ini. Di sini saya bisa melihat sampai pada sambungan ya, termasuk wind bracing, kemudian baut ya di sini, kemudian plat sambung juga ini bisa saya eksplorasi lebih jauh. Kemudian di bagian bawah di sini saya bisa bermanuver sampai ke bagian bawah tribun ya. Di sini saya kalau mau mengakses tangga naik, di sini saya tinggal klik 2 kali, kemudian saya bisa memvisualisasikan dari bagian bawah. Jadi visualnya benar-benar sesuai dengan saya butuhkan ya, atau yang ingin saya lihat seperti itu. Dari tampilan eksteriornya teman-teman perhatikan di sini modelnya terlihat seperti ini, dan di dalam menggunakan software Enscape kita bisa melihat visual pergerakan vegetasinya, pohon kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi dia benar-benar terlihat secara lebih natural ya, seperti itu. Berbeda dengan kita menggunakan hanya software Revit. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan kombinasi dari software BIM berbasis software Autodesk ya, software BIM berbasis Revit ya, di sini kita bisa melihat bahwa model daripada eksteriornya bisa nampak lebih hidup ya, dibanding kita melihat hanya dalam model Revit secara overall ya, secara keseluruhan seperti ini. Tapi kalau kita mengkombinasikan dengan Enscape, kita bisa melihat bangunan ini lebih real ya, lebih nyata. Bahkan kita bisa bermanuver ke dalam maupun keluar ya, seperti itu. Contoh misalkan di sini kalau saya lihat ini berada pada arah jam seperti ini ya. Kalau saya ganti pergeseran mataharinya di sini, teman-teman perhatikan di sini bayangannya pun mengikuti ya, seperti ini. Begitupun kalau arahnya saya ganti ya, misalkan posisi mataharinya seperti ini, kemudian dia naik ya di sini, ini tentunya akan memudahkan kita ya, seperti ini. Ini posisi malam, dia naik seperti ini, bayangannya juga seperti ini. Jadi kita bisa melihat pantulan, bisa melihat arah datangnya matahari, bahkan yang terakhir yang sudah saya spill tadi, kita bahkan bisa melihat sampai ke bagian dalam bangunan yang sudah kita modelkan. Jadi selain visual secara struktur, visual secara arsitekturnya juga kita dapatkan ya dari sini. Baik, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika merasa video bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan. Dan seperti biasa, saya masih memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mau belajar software Revit lebih dalam lagi. Saya menyediakan kursus berbayar, dan silakan diakses pada link atau bisa mengecek pada kontak person yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.